Ada satu sisi positif sebenarnya yang kita lihat dari masyarakat sekarang ya. COVID memberikan sebuah pembelajaran bagi masyarakat tentang arti kesehatan gitu. Dan kalau kita melihat sekarang ada komunitas-komunitas yang terbentuk lah pasca COVID ini, komunitas lari, komunitas jalan sehat, terus komunitas sepeda dan sebagainya, yang ini sebenarnya memberikan sebuah gambaran sebenarnya. Dan harusnya ini yang harus kita dorong untuk kemudian untuk menuju sehat itu murah, sakit itu mahal gitu. Nah, paradigmanya inilah yang harus kemudian kita bangun sebenarnya dengan pasca COVID ini adalah paradigma sehat. Bagaimana masyarakatlah yang bertanggung jawab untuk kesehatan dirinya. Sehingga kalau kemudian kita melihat ini menjadi satu ukuran di seluruh negara sebenarnya, edukasi terkait dengan kesehatan, gaya hidup sehat ini menjadi sebuah hal yang kunci untuk ya termasuk juga menurunkan efisiensi pembiayaan kesehatan negara sebenarnya. Ya, jadi memang kita sekarang ya dengan era globalisasi kesehatan, era digitalisasi di dalam pelayanan kesehatan, termasuk juga sekarang sudah masuk ke dalam ada namanya era artificial intelligence ya katakanlah. Maka kita bisa melihat bahwa ada kekurangan dari kita memang untuk mengejar. Artinya kita belum gitu, kalau dibandingkan negara yang lain. Saya pernah bertemu dalam satu acara The Future Healthcare di Taiwan. Kita memang masih terlambat dibandingkan negara-negara yang lain di dalam mengejar mengenai teknologi. Ya. Dan inilah yang kemudian menjadi satu parameter bahwa problem di kesehatan Indonesia salah satu adalah masalah gap teknologinya. Tapi kalau kemudian kita bicara knowledge ya di dalam era globalisasi kesehatan, kita teman-teman di profesi kedokteran kita sangat update dengan global. Kita masuk dalam komunitas internasional di dalam hal berkaitan dengan teknologi di setiap bidang ilmu spesialis pun. Update itu kita lakukan, artinya knowledge kita masuk, tapi teknologi, karena kalau kita udah bicara teknologi maka harus ada teknologi itu juga ada di dalam pelayanan yang kita lakukan. Satu sisi juga yang kemudian menjadi masalah juga adalah pada saat kita bicara teknologi, harga teknologi itu juga tentunya harus bisa ya terjangkau lah ya dalam satu aspek pelayanan yang akan kita lakukan gitu. Sehingga kita ingin memberikan sebuah pelayanan yang optimal kepada masyarakat, tentunya bukan hanya didukung dari sisi personal, sisi knowledge ya, tapi juga harus didukung juga dari sisi teknologi yang kemudian bisa terjangkau oleh masyarakat. Nah, ini yang masih ada gapnya di sini. Nah, ini yang saya kira sekarang ya perlu ada upaya-upaya akselerasi di dalam teknologi, tapi jangan meninggalkan bahwa kalau kita bicara teknologi bukan knowledge by teknologi. Karena kalau kita bicara knowledge by teknologi, knowledge-nya dibentuk karena ada teknologinya, bukan. Tapi teknologi itu adalah kemudian selaras dengan knowledge-nya. Jangan sampai nanti ada keilmuan yang kemudian hanya berdasarkan teknologinya. Karena basic ilmu di dalam kedokteran itu tidak hanya berkaitan dengan teknologi. Teknologi itu adalah bagian dari profesi, pelayanan profesi gitu. Nah, itu yang harus dipahami juga. Jadi kalau kita melihat wacana ya dengan adanya teknologi ini, berarti nanti kita akan masuk ke dalam era robotik. Pelayanan kedokteran juga akan terlayani oleh robotik. Ada satu hal yang itu tidak bisa tergantikan oleh robot, nilai, value. Nah, itu yang nggak akan bisa. Robot mesin saja. Robot di dalam aspek untuk berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan di luar pekerjaan yang membutuhkan ada faktor nilai, faktor kemudian altruisme, maka itu nggak akan bisa tergantikan. Jadi saya masih melihat bahwa robotik yang akan masuk memang katakanlah di dalam dunia pelayanan kesehatan, tapi tidak secara menyeluruh akan menggantikan fungsi daripada dokter atau tenaga-tenaga kesehatan. Karena di dalam aspek ini ada nilai humanisme, ya altruisme, yang ini nggak bisa mungkin ada di dalam mesin atau robot itu.
Organisasi profesi dalam ini Ikatan Dokter Indonesia dan juga organisasi profesi kedokteran atau kesehatan yang lain, kita punya salah satu tugas tanggung jawab adalah pembinaan profesi. Pembinaan profesi yang dimaksud adalah pembinaan kompetensinya. Karena dokter itu harus long life learning. Tidak bisa kemudian dokter yang kemudian saya dulu tahun 99 lulus, kita nggak update knowledge-nya. Kita nggak update dengan katakanlah teknologi atau perkembangan penyakit yang terbaru. Maka perlu ada upaya namanya continuing professional development atau pendidikan kedokteran berkelanjutan. Nah, lembaga pendidikan dan pelatihan ini yang kemudian kita buat, ini sebenarnya menerjemahkan kembali dalam fungsi tugas pembinaan kompetensi ini untuk continuing professional development ini gitu. Nah, karena memang sekarang sudah masuk regulasi dan harus terakreditasi oleh pemerintah, kami juga memproses itu. Tapi sekali lagi, ini bukan sebuah lembaga yang untuk mencari profit, tapi ini adalah lembaga yang bertugas untuk menjaga, membina kompetensi dari seluruh anggota dokter, sehingga mereka selalu update, sehingga pada saat kemudian bicara terkait tanggung jawab profesi kepada masyarakat, kepada pasien, maka kita akan bisa menyain bahwa dokter yang mengikuti proses ini adalah dokter yang memang terupdate, dokter yang kemudian terjaga skillnya, terjaga kompetensinya. Organisasi profesi ini kan sebuah organisasi yang memang dibentuk ya, ada body of knowledge-nya, ya. Kemudian ada tugas sebagai pendidikannya, terus kemudian ada yang kemudian tugas di dalam tadi pembinaan kompetensi di continuing professional development, dan juga ada tugas yang berkaitan dengan aspek menjaga etiknya. Sehingga kalau kemudian kita bicara dengan perubahan-perubahan yang terjadi, maka secara organisasi pun kita harus kemudian melakukan sebuah adaptasi terkait dengan perubahan-perubahan tadi. Tapi ada core yang tetap harus dijaga. Core apa? Core etik tadi. Jadi dalam sisi aspek pendidikan kita harus beradaptasi juga dengan perkembangan pendidikan kedokteran, sehingga kita terafiliasi dengan apa namanya the World Federal Medical Education ya. Terus kemudian dalam kaitannya dengan etik pun kita kemudian selalu update, karena proses-proses atau permasalahan-permasalahan etik di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan etik di global. Sehingga di setiap event World Medical Association dalam General Assembly itu selalu ada pembahasan terkait dengan International Code of Medical Ethics yang selalu update. Nah, ini yang kemudian memberikan sebuah gambaran bahwa organisasi profesi ini akan selalu berusaha untuk beradaptasi, dan juga kemudian kita memberikan responsif antisipatif terhadap pembaruan-pembaruan di dalam pelayanan kesehatan. Ya, jadi kalau kita melihat dari aspek personal ya, ini kita melihat dari aspek personal terlebih dahulu. Dokter Indonesia tidak kalah dengan dokter luar negeri. Tapi ada 3 faktor yang kemudian juga harus dipahami. 1, gap-nya teknologi. Yang kedua, gap sertifikasi. Artinya apa? Kita harus mendorong proses pendidikan di Indonesia, kedokteran ya, harus license international certification. Nah, ini belum semua. Sudah ada tapi belum semua. Kemudian yang ketiga, nah ini yang kemudian kalau kemudian kita menyandingkan untuk dengan negara yang lain, ada gap language. Nah, 3 gap inilah yang kemudian sekarang didorong di dalam proses-proses pendidikan supaya kita masuk di dalam namanya kesetaraan. Nah, ada beberapa bagian bidang ilmu yang sudah, saya ambil contoh kalau di bidang saya di ortopedi, kita sudah melakukan upaya kesetaraan di dalam pendidikan dengan tingkat ASEAN, sehingga sama di level ASEAN. Di beberapa spesialis yang lain pun sudah ada seperti itu. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Tapi problem di dalam kaitannya dengan masyarakat yang ingin berobat ke luar negeri tidak semata-mata karena mencari dokter dari luar negerinya, bukan. Yang dicari oleh masyarakat untuk kemudian berobat bukan di dalam negeri atau di luar negeri karena aspek servis, ya kan? Ya, aspek servis, dan ini yang saya kira kita bisa benchmarking sebenarnya. Malaysia, lalu Singapura, lalu Thailand, ya, Vietnam, itu mereka negara membuat sebuah regulasi yang itu kemudian membantu memudahkan
dalam konteks medical tourism, sehingga masyarakat yang dari luar negeri yang ingin berobat ke negaranya itu difasilitasi, diservis lah. Nah ini yang memang tidak bisa kita hindari dalam era liberalisasi kesehatan sekarang gitu. Nah yang kedua yang dicari juga adalah harga. Jadi kelompok masyarakat yang menengah ke atas pasti dia akan mengambil ke luar negeri dengan alasan apa? Tadi servis, komunikasi, one stop service di dalam pelayanan juga, terus kemudian dari aspek harga. Dan memang ada kelompok yang high levelnya ya secara ekonomi dia main ke Singapura berobatnya. Kalau yang menengah Malaysia. Nah ini adalah hal yang kemudian juga perlu menjadi perhatian kita. Jadi kalau umpamanya kita membuat sebuah kebijakan mencegah medical tourism itu memang tidak akan mudah kalau kita tidak menyamakan tadi dengan menyamakan bahwa servis kita juga lebih baik, menyamakan juga bahwa kita punya teknologinya, menyamakan juga bahwa kita punya harga juga yang memang kompetitif dengan yang dari luar negeri. Nah ini yang menjadi PR buat kita juga sebenarnya. Ya sebenarnya akan lebih mudah kalau ini kemudian langsung di take over karena negara sebenarnya. Semuanya ini adalah negara, maksudnya negara punya kewenangan untuk itu. Membuat sebuah regulasi pembiayaan, membuat sebuah regulasi yang berkaitan dengan pajak untuk di pelayanan kesehatan ya. Termasuk juga membuat satu akselerasi teknologi. Ini kan negara punya kepentingan juga di situ. Jadi saya kira kalau memang ada keinginan dari negara untuk membuat sebuah upaya-upaya itu berkompetisi ya, maka negara harusnya bisa melakukan itu. IDI ini kan organisasi yang tua, organisasi yang sudah syarat dalam sebuah proses sejarah sebenarnya, sehingga kepentingan di dalam organisasi IDI ini tidak terlepas dalam sebuah proses sejarah yang begitu panjang gitu. Nah, kemudian pada saat kemudian kita bicara tugas kewenangan organisasi profesi, dari mulai berdirinya kita di 1950 atau sebelumnya juga sudah ada dimulai 1911 di Perkumpulan Dokter Hindia Belanda sampai akhirnya menjadi di tahun 1950, kita melakukan sebuah upaya-upaya organisasi itu selalu memberikan satu dasar input, kemudian memberikan masukan kepada negara, atau bahkan juga ada para guru pendahulu kita itu terlibat di dalam sebuah proses penyelenggaraan negara ya. Itu sampai tahun 2004. Di tahun 2004 itulah baru kemudian ada keinginan negara melegitimasi dalam sebuah kewenangan yang dituangkan di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Apa itu kewenangannya? Memberikan rekomendasi, terus kemudian termasuk juga berkaitan juga dengan masalah audit mutu dan audit biaya. Nah, ini adalah satu aspek yang memang dibuat oleh negara karena ingin melegitimasi tugas daripada organisasi profesi supaya membantu negara. Tapi yang perlu juga diketahui bahwa dalam aspek walaupun tertuang di dalam undang-undang, segala proses pembiayaan terkait dengan masalah penyelenggaraan tugas-tugas tadi itu yang ada di Undang-Undang Praktik Kedokteran belum pernah ada anggaran yang khusus diberikan oleh negara kepada organisasi. Sehingga organisasi kemudian membuat sebuah regulasi internal. Nah, di tahun 2023 ini regulasi-regulasi itu dikembalikan kepada negara. Buat kami tidak ada masalah karena memang proses yang dulu pun sebelum 2004 kita juga melakukan satu upaya untuk bersama-sama dalam konteks sebagai mitra strategis pemerintah gitu. Sehingga kalau kemudian pertanyaan sekarang apa ada permasalahan-permasalahan yang kemudian membuat IDI sepertinya ya sekali lagi tidak terlepas dari tugas dan kewenangan tadi. Nah, tugas dan kewenangan inilah yang kemudian kalau kita bicara secara internal organisasi, secara internal profesi dokter, mungkin ada beberapa yang kemudian dianggap bahwa tugas-tugas ini udah terlalu besar, tugas-tugas ini terlalu mendominasi gitu lah. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa itu adalah hal yang memang diberikan oleh negara pada saat itu. Dan saat ini pun posisinya ya katakanlah IDI tetap akan selalu menjadi mitra strategis pemerintah. IDI tidak akan pernah menjadi oposisi daripada pemerintah terkait dengan masalah aspek-aspek kesehatan.
Ya, kalau keberhasilan, kalau kami yang menyampaikan kesannya ini ya, Pak. Kesannya kalau kita program. Tapi yang jelas gini, proses panjang dari sejarah tadi ya, terus kemudian kita mencoba untuk di dalam terakhir ini, periode terakhir lah katakanlah ya, di ID ya, mulai dari COVID kemarin. Di COVID kemarin itu benar-benar kita memperlihatkan disitulah fungsi daripada organisasi profesi. Kenapa? Kita benar-benar mensupport semua kebijakan yang kemudian dan memberikan masukan, bukan hanya mensupport, memberikan masukan juga kepada negara di dalam penanganan di pandemi COVID-19. Dan kami juga berterima kasih karena negara atau pemerintah juga memberikan apresiasi. Artinya ada sejauh kami 758 dokter yang meninggal diapresiasi oleh negara juga dengan memberikan insentif. Teman-teman yang bekerja pada saat itu ya dengan segala resikonya juga diapresiasi dengan diberikan insentif ya. Dan semua itu tidak terlepas dari koordinasi yang nyata gitu loh antara pemerintah bersama dengan organisasi, bersama juga dengan masyarakat, bersama juga dengan swasta juga, sehingga inilah yang kemudian membuat kita sebenarnya the real di dalam penanganan kesehatan ya harusnya seperti itu. Kalau dulu BNPB menamakan ini adalah pentahelix ya. Tapi sekarang mungkin istilah pentahelix sudah ini, tapi paling tidak ini yang harus kita lakukan. Dan buat kami, pada saat kami terlibat di dalam sebuah proses pada saat itu di pandemi, dan kita diberikan apresiasi, kita diberikan sebuah hal-hal yang memang memberikan masukan kepada negara, maka itu adalah sebuah penghargaan dan keberhasilan buat organisasi menempatkan organisasi untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Itu yang. Tapi yang paling penting sekarang yang menurut saya menjadi sebuah hal yang keberhasilan adalah saat ini kami sedang ini berproses tapi ingin mengajak, ingin mempersiapkan para anggota kami untuk bisa beradaptasi. Dengan apa? Dengan kondisi global, dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan regulasi juga gitu. Hingga fase saat ini adalah memang fase yang sangat krusial dalam fase transisi kepada organisasi dan juga kepada anggota untuk menyiapkan dengan tantangan masa depan kesehatan dokter Indonesia itu nanti akan mulai ada ke depan.